Semalam sepertinya ada info ya Pak Yoyo ya, sekitar jam 1 dini hari itu ada kenaikan suku bunga, benar ya Pak Yoyo ya? Iya, Itu dari 1% ke 1,75%. mhm. Oke, itu impact-nya ke market tuh ada nggak Pak Yoyo? Ya, suku bunga Amerika ya, tepatnya US dollar. US dollar meningkat ya untuk suku bunganya sehingga secara analisis fundamental maka seluruh pair yang berkenaan dengan US dollar akan mengalami pengaruh yang cukup besar ya. 1% menjadi 1,75. Tentunya dolar ini akan menguat ya teman-teman. Ya, seperti misalkan USD JPY, kalau dolarnya menguat, artinya grafiknya akan naik. Jika Euro USD, kalau dolarnya menguat, maka grafiknya akan turun. Demikian juga akan emas ya. Emas itu jika US dolarnya naik, maka grafiknya akan turun. Itu secara analisis normal fundamental ya. Tapi hati-hati teman-teman, semua itu adalah yang berbicara nanti adalah keseimbangan market, keseimbangan pasar, dan juga titik-titik psikologis dari market. Ketika semua orang mengharapkan sebenarnya suku bunga itu 1,75 dan itu sesuai dengan analisis market dan sesuai dengan keseimbangan market terserap oleh pasar, ya tentunya tidak akan berpengaruh yang sangat besar juga gitu. Jadi tetap berhati-hati pada support dan resisten yang ada, tetap berhati-hati, tetap konsisten pada trading plan masing-masing. Begitu Kak Desta. Oke, makasih Pak Yoyo. Dan teman-teman ini just info juga untuk kalender ekonomi hari ini ya. Hari ini nanti di jam 14.30 WIB ada laporan suku bunga Swiss National Bank. Terus nanti di jam 19.30 ada Philadelphia Fed Business Outlook Survey dan di jam 18.00 ada laporan suku bunga Bank of England. Gitu ya Pak Yoyo ya? Ya, Oke. Oke, untuk tema hari ini adalah kombinasi trailing minus dan plus. Untuk mendapatkan profit maksimal, biasanya para trader tidak membatasinya dengan target atau TP, namun mengunci profitnya dengan trailing stop atau SL plus. Dengan cara di atas, maka kita bisa terus memaksimalkan profit dan tidak lagi mengalami kerugian saat harga berbalik arah. Dan ada cara yang lebih aneh lagi, yaitu kebalikan dari analogi di atas, disebut dengan trailing minus atau mengunci kerugian. Jarang sekali trader menggunakan metode ini, bahkan mungkin Anda juga belum pernah. Dari data yang ada, kombinasi dari trailing minus dan plus tersebut mempunyai hasil akumulasi yang menguntungkan. Mari kita simak dalam diskusi online interaktif Educational Safe Trading Easy Profit bersama Pak Yoyo Catur Utomo. Silakan Pak Yoyo. ya terima kasih ya Kak Desta. Selamat siang semuanya. Ini jam-jam yang istirahat ya, sambil makan siang, sambil merokok, sambil ngopi. Silakan ya teman-teman semuanya sambil kita diskusi di sini. Sebelumnya saya mau bertanya nih dari teman-teman sekalian ini, apakah sebelumnya sudah pernah trading atau benar-benar baru pemula ya? Bisa chat Japri ataupun everyone ya, untuk teman-teman yang baru saja mengenal trading. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan nanti ya. Selamat bergabung juga. Ini ada Pak Raymond ya, mungkin baru pertama kali bergabung dalam webinar kami. Pak Herman, terima kasih setia untuk selalu mengikuti edukasi-edukasi GK Invest ya. Ada Vinatan, ada Maria, ada dan semuanya yang ada di sini yang tidak saya sebutkan, tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Oke, ini ada dari Samarinda juga. Wah, luar biasa. Pak Herman Nyubi. Nah, ini fitnah ini Pak Herman ini. Sudah jagoan ngomong Nyubi ini. Oke. Tentunya ya teman-teman ya, tentang trailing minus ya. Mungkin teman-teman penasaran. Mungkin trader yang bertahun-tahun pun juga mungkin baru mengenal trailing minus di sini ya. Oke, saya akan sampaikan pelan-pelan ini ya. Santai aja kali ini teman-teman yang sudah mungkin sebelumnya untuk
mengikuti edukasi-edukasi kami, silahkan ya kumpulin aja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin minggu lalu ada yang kurang jelas ya. Terus juga kalau misalkan suara-suara kami belum jelas bisa chat ya. Untuk mendapatkan profit maksimal biasanya para trader tidak membatasinya dengan target ya, namun mengunci profitnya dengan trailing stop atau SL plus. Dengan cara di atas maka kita bisa terus memaksimalkan profit dan tidak lagi mengalami kerugian saat harga berbalik arah. Dan ada cara yang lebih unik ya mungkin, yaitu kebalikan dari analogi di atas. Disebut dengan trailing minus, mengunci kerugian. Jarang sekali trader menggunakan metode ini, bahkan mungkin Anda juga belum pernah. Dari data yang ada, kombinasi trailing minus dan plus itu mempunyai akumulasi profit yang sangat menguntungkan ya. Mari kita bahas. Tak lupa juga ya, setiap hari Kamis siang ya, acara seperti ini selalu ada diskusi online-nya. Jam 12 waktu Indonesia Barat ya, ini ada dari Pak Gede Bali ya, di sana mungkin waktu jam 13 ya, waktu Indonesia Tengah gitu ya. Trailing stop tahu, tapi belum tahu cara pakainya, Pak. Tolong dibuat materi cara prakteknya. Walah, oke, sabar ya. Oke, saya lanjut. Trailing ya, artinya pengertian dari trailing itu sendiri adalah cara trading dengan mengubah stop trade-nya. Di sini saya akan memberikan suatu wacana bahwa ada stop trade. Dengan kata lain di sini ada close trade ya. Nah, close trade atau stop trade ini ada beberapa kategori ya nantinya. Nah, dengan harapan memaksimalkan profit atau meminimalisasi loss. Nah, ini ada salah satunya adalah trailing stop, yaitu jarak nilai dari titik open posisi, itu trailing stop. Nah, ini kita samakan asumsi ya kali ini untuk istilah-istilah ini. Yang kedua adalah trailing step, yaitu jarak nilai dari titik open posisi menjadi titik stop trade baru. Disitulah step atau titik awal stop trade bergerak. Bingung pastinya ya? Tenang, masih ada lagi contoh-contoh yang lain. Contohnya begini, kalau trailing plus, misal trailing stopnya 150 poin dengan trailing step 50 poin, maka ketika kita profit 150 poin setelah open posisi tentunya, saat itulah stop loss diubah dari posisi awal minus, ya, stop lossnya awalnya minus menjadi plus 50 poin. Jadi 50 poin itu adalah trailing step-nya, 150 poin itu adalah trailing stop-nya. Ya, ini sekali lagi hanya untuk menyamakan asumsi istilah-istilah yang akan saya jabarkan setelahnya. Karena kalau tidak sama asumsi nanti menjadi kepemahamannya kurang ya. Pengertian stop trade ini saya tegaskan lagi, istilah stop trade ini adalah titik harga di mana ketika tersentuh harga running ya. Jadi kita menentukan stop trade di A gitu ya. Ketika A itu tersentuh harga running, maka akan close trade atau tutup posisi atau out market, baik minus maupun plus. Ya. Caranya adalah dengan manual, misalkan kita buy gitu plus sekian langsung klik aja close trade manual gitu. Yang kedua dengan stop loss. Jangan lupa teman-teman, semua berasumsi bahwa stop loss itu selalu minus. Itu salah. Stop loss itu hanyalah satu bagian dari stop trade, di mana stop loss itu bisa plus, bisa minus, bisa profit, bisa juga loss. Karena stop loss hanyalah sarana atau tool atau fungsi atau sebuah fasilitas untuk kita stop trade. Terus yang ketiga adalah dengan take profit. Take profit pun itu tidak selalu plus. Walaupun kata-katanya istilahnya adalah take profit. TP plus ada yang minus juga gitu ya. Jadi ini kita samakan asumsi ya teman-teman. Setting SL dan TP sebelum eksekusi. Artinya ketika kita mau buy ataupun sell sebelum kita done, itu kita bisa setting sebelumnya, yaitu menentukan SL dan TP. Sekali lagi, SL dan TP itu adalah salah satu fungsi dari stop trade. Belum tentu SL itu minus maupun plus setelah running harga. Di sini tentunya tepatnya new trade ya, ini muncul seperti ini tentunya di MetaTrader itu ada new trade. MetaTrader pakai laptop tentunya ya.
Disinilah stop trade itu kita bisa setting. Ini masih 0000 dan ini kita bisa ambil jaraknya dari titik eksekusinya. Titik eksekusinya adalah ini, titik runningnya adalah yang besar ini ya. Yang 1.00428 ini adalah titik runningnya ketika kita buy atau sell di sini. Nah, jangan lupa ketika stop loss ini ternyata kalau kita setting terus sell-nya atau buy-nya ini nggak nyala, nggak berwarna seperti ini atau gelap, itu artinya kurang panjang ya stop loss ataupun take profit-nya. Kurang panjang loh. Terus panjangnya minimal berapa, Pak? Panjangnya itu minimal itu ada namanya stop level. Stop level itu kalau di forex, pada umumnya forex itu 50 poin. Kecuali GBP JPY, pound sterling yen itu 100 poin. Dan kalau untuk emas XAU USD itu biasanya stop levelnya 2000 poin jaraknya ya. Oke, kita lanjut. Kalau nggak paham langsung aja chat. Jangan ragu-ragu ya. Setting SL dan TP setelah eksekusi. Artinya kita sudah terlanjur done nih. Kita terlanjur buy, kita terlanjur sell gitu. Tapi lupa tidak kita pasang stop trade berupa SL dan TP. Caranya adalah kita klik kanan ya. Sekali lagi kita klik kanan yang sedang open posisi itu. Klik kanan nanti ada modify or delete. Kemudian akan muncul seperti ini. Layar posisi. Di dalam layar posisi ini ada stop loss dan take profit. Nah, ini posisinya sudah beda ya kalau setelah eksekusi itu di atas bawah gini. Kalau sebelum eksekusi di kanan kiri. Nah, di sini ada jaraknya muncul di sini ya SL, di sini TP kalau dalam ranah jarak ini. Ini masih gelap teman-teman. Artinya kalau masih gelap seperti ini entah itu SL maupun TP, jaraknya ini kurang panjang. Kurang memenuhi yang namanya stop level itu tadi. Stop level kalau di dalam Euro USD itu 50 poin. Artinya jarak ini, jarak SL ini belum memenuhi stop levelnya 50 poin. Kalau TP mungkin sudah ya, tapi dua-duanya ini harus memenuhi stop level minimalnya. Jaraknya atas dan bawah, jaraknya stop loss dan take profit. Nah, kalau sudah memenuhi stop level, atau ini kurang diangkat ke atas gitu ya, diklik-klik panah bawah ini bisa untuk mengubah, atau langsung ketik aja dengan tulisan-tulisan. Itu akan keluarlah warna seperti ini. Nanti klik modify, berarti itu sudah memenuhi syarat untuk stop levelnya dan SL dan TP mulai berfungsi. Ya, modify caranya ada itu dengan klik kanan. Sekali lagi ya, posisi yang ada klik kanan. Nanti akan muncul modify or delete. Kemudian penggunaan stop trade berikutnya. Bila buy stop trade di bawah running itu menggunakan stop loss. Jadi penggunaan stop loss maupun take profit itu tidak bisa seenaknya sendiri ya. Kalau salah itu ya nggak nyala, nggak bisa fungsi, nggak bisa diklik, nggak bisa eksekusi. Bila buy stop trade di bawah running menggunakan stop loss. Ini kan runningnya nih. Oke, saya teruskan. Bila buy-nya di sini misalkan, kemudian runningnya di sini garis running ini, di atas buy itu menggunakan TP. Kalau di bawahnya itu menggunakan TP juga. Loh, ini kan di bawah buy kok tetap TP. Kenapa? Karena masih di atas running. Tadi rumusnya adalah bila buy stop trade di bawah running maka menggunakan stop loss. Maka di bawah running ini kita bisa pakai stop loss. Tapi kalau di atas running itu nggak bisa pakai stop loss. Anda pasang SL di sini klik ya nggak bisa masuk nantinya. Jadi antara running dan buy ini bisa kita pasang TP. Nah disinilah kalau TP ini tersentuh maka TP-nya minus. Itu yang saya maksud tadi. TP minus gitu. TP itu nggak selalu plus. Tujuannya apa? Nah, bisa jadi analisa kita itu sebenarnya tidak bisa nanti balik modal sampai ke buy sini. Tetapi cukup di sini ya sudah, daripada nanti ke sini TP tersentuh terus turun lagi ke bawah kan ruginya tambah banyak nih. Otomatis TP di sini aja dengan harapan ya meminimalisasi resiko itu tadi, loss-nya diperkecil. Tapi juga nggak selalu analisa kita benar. Kadang
kita juga nyesel, wah tadi harusnya di sini gitu. Tapi sudah terlanjur di sini. Nah, itu adalah probabilitas saja. Nah, sedangkan bila sell, ini kebalikannya. Kalau ini sell, stop trade di bawah running, itu menggunakan TP. Jelasnya seperti ini ya. Ini berlaku sebaliknya ya. Artinya kalau di atas running berarti menggunakan TP. Kalau di bawah running menggunakan SL untuk buy-nya. Sedangkan untuk sell juga sebaliknya. Kalau di bawah running TP, kalau di atas running berarti SL. Gitu. Seperti contoh ini. Nah, ini sell contohnya. Nah, ketika sell di sini running, tuh ya, maka di atasnya sell, kan ini rumusnya tetap aja, runningnya kan tetap di bawah. Kalau di atas running berarti SL ya. Tadi rumusnya seperti ini, bila sell stop trade di bawah running menggunakan TP. Kalau ini kan di atasnya running, maka ini SL. Terus kemudian kalau di bawah sell, tapi tetap di atas running ya tetap SL gitu. Nah, TP-nya di mana? Di TP-nya di bawah running. TP-nya di sini. Ini skill dasar ya sebenarnya teman-teman. Tapi kalau tidak dipahami ya, atau apalagi tidak kita gunakan di dalam aktivitas trading, ya pasti kurang optimal gitu ya. Nah, banyak sekali ya hal-hal ini digunakan ketika mungkin ada beberapa teman-teman dan bahkan mungkin sering juga terjadi pada teman-teman trading yang lain, trader yang lain ya, bahwa saya ini sudah terlanjur profit banyak Pak, tapi ketiduran sehingga menjadi minus. Saya ini sudah profit banyak, hampir mendekati TP. Kembali lagi balik menjadi minus. Nah, itulah penggunaan trailing sangat-sangat diperlukan. Misalkan ada lagi kebalikannya, saya ini kemarin sudah minus 500, minus 500. Sudahlah, saya pokoknya kalau sudah minus 100 saja akan saya close nih. Nah, kadang kan kita mau minim gitu. Daripada 500 nanti rugi, ditungguin sampai minus 100, nggak apa-apa deh minus 100 daripada nanti balik lagi menjadi minus 500. Itulah sangat digunakan trailing minus namanya. Jadi ada kondisi tertentu kita berharap untuk balik plus pun sudah nggak terlalu berharap, atau mungkin fundamental maupun teknikalnya sudah tidak memungkinkan untuk harga berbalik ke sana. Ya sudahlah, kita cari titik tertentu yang mungkin paling baik ya, minusnya paling sedikit gitu. Ya itu namanya bisa dipasang trailing minus secara manual ya. Jadi saat ini nanti saya tidak hanya menyampaikan cara bagaimana trailing secara manual, tapi juga secara tool trading, secara software otomatis. Ini berlaku sebaliknya. Sekarang untuk trailing plus untuk profit yang lebih banyak nih. Nah, contohnya misalkan kita berkali-kali minus. Ya, suatu ketika kita ada buy yang menguntungkan ya, misalkan stop loss minusnya di sini, harga menjadi running di atas di sini, maka stop loss yang ada di sini diangkat ke atas menjadi SL plus. Ini yang saya maksud, stop loss pun itu bisa plus, bisa profit. Walaupun pada umumnya asumsi orang-orang, teman-teman trader itu kalau kena stop loss ya rugi, kalau kena TP ya untung. Tapi ternyata tidak seperti itu. TP dan SL itu hanyalah tool untuk stop trade. Ketika harga terus naik ke atas, SL plus ini bisa juga diangkat terus ke atas. Sehingga kalau sudah posisi seperti ini, ketika running di sini tidak ada opsi lagi, nanti profit atau loss. Opsinya hanyalah profit banyak atau profit sedikit seperti ini aja gitu. Selama stop loss ini belum tersentuh, stop trade ini belum tersentuh, ya dia bisa punya harapan terus naik harganya dan kita tetap bisa profit lebih banyak lagi. Stop loss plus bisa kita angkat lagi ke atas. Ini belum tersentuh, mungkin bisa naik lagi ke atas dan lebih banyak, bahkan mungkin kita nggak ngerti sampai berapa plusnya ya. Ini bisa juga lebih dari 20% keuntungan maksimal dan bisa menutupi kerugian yang berkali-kali pun gitu. Dengan cara seperti ini kita lebih pede, lebih percaya diri, lebih konsisten dalam menerapkan trading plan dengan asumsi mindset yang toh nanti suatu saat saya ada peluang profit yang banyak sehingga bisa menutupi rugi-rugi yang sebelumnya. Itu asumsi mindset manajemen.
Jadi mindset manajemen pun kalau kita bisa membuat yakin, percaya diri, dan disiplin, serta konsisten, itu juga harus ada caranya. Ada trait manajemennya yang bisa mendukung mindset manajemen itu. Nah, tentunya mindset manajemen itu juga harus didukung juga oleh money management. Misalkan kerugian maksimalnya 1% gitu ya. Itu adalah salah satu pendukung mindset manajemen ya. Seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya, saya sangat menekankan bahwa kita kalau ingin sukses trading itu harus punya mindset manajemen yang bagus, money management yang bagus, risk management yang bagus, dan juga trade management. Bahkan trade management yang kita sering pelajari itu hanyalah sebagian kecil dari syarat kesuksesan saja. Kebanyakan kita belajar sana sini hanya untuk mempelajari strategi, dan terus strategi terus. Padahal itu tidak dominan untuk kita bisa memberikan support sukses. Karena yang paling besar dan dominan untuk menentukan sukses itu adalah mindset management dan risk management serta money manajemennya. Oke, saya lanjut. Trailing pace sekarang. Lebih detail lagi nih ya. Misalkan nih, tadi sudah ada istilah trailing stop dan trailing step. Misalkan kalau kita input trailing stop, kita tetapkan ya, maksud saya input itu kita tetapkan trailing stop di 150 poin. Ini saya jelaskan seperti ini aja ya. Oke. Misalkan begini. Contoh input trailing stop itu 150 poin dan trailing step 20 poin. Maka jarak TS, artinya TS yang saya maksud adalah trailing stop dan trailing step. Itu 150 dikurangi 20, maka 130 poin. Ini penjelasannya seperti ini. Buy-nya di sini. Ya. Ini buy-nya. TP-nya di sini. Ini asumsi TP plus pastinya ya, stop trade TP plus. Di sini adalah stop trade SL minus. Buy di sini. Kita tetapkan trailing stop di sini. Artinya apa? Nanti kalau harga mencapai di sini, ya ini ada harga di sini nih ya. Ketika harga mencapai di sini, yaitu berapa? 150 poin dari harga buy ini, maka kita akan ubah stop trade SL minus ini ke atasnya buy di titik 20 poin di atasnya buy. Sehingga dari sini kita sudah mengunci keuntungan di sini. Ketika harga turun, bahkan sampai turun ke bawah pun ini nggak akan bisa karena di sini dia langsung stop trade di sini dalam posisi stop loss plus. Ini langkah pertama yang harus kita pahami. Terus kalau misalkan harga naik terus atau harga turun dulu, ketika stop trade yang sudah diangkat ke atas seperti ini tentunya sudah hilang ya. Nah, harga turun seperti ini dia tetap di sini. Dia nggak akan ikut turun gitu. Tapi kalau harga naik ke atas, stop trade yang ada SL plus-nya ini akan naik ke atas. Analoginya seperti ini ya, teman-teman. Misalkan nih harganya ini naik ke atas ini. Kita naik ya, naik ke atas ini. Nah, kalau naik ke atas sini, otomatis trailing step-nya juga ikut naik ke sini. Jarak TS ini akan selalu sama. Berapa? Yaitu 130 poin yang ada di sini ini. Karena kita sudah tetapkan di sana. Jarak ini akan selalu sama walaupun nanti naik terus. Tetapi keuntungan kita kalau harga turun sampai di sini, ini SL ini tidak akan ikut turun. Sehingga ketika harga turun ke bawah sini, ini untuk keuntungannya akan berubah menjadi sedikit ya tentunya. Tapi selama stop loss ini belum tersentuh, trailing step atau stop trade atau SL plus ini belum tersentuh, maka ketika harga naik lagi ke atas, kita masih punya harapan SL plus-nya ini akan bisa bergerak lagi naik ke atas dan sehingga keuntungan kita lebih banyak lagi. Mengunci keuntungannya lebih banyak lagi maksud saya. Jadi ini naik lagi ke sana. Ketika turun ke bawah sini ini belum tersentuh SL-nya. Berarti ketika naik lagi ke atas ya, kita naik lagi ya ini panah yang atas ini naik ke sini. Nah, naik ke sini dia turun ke sini nggak ikut turun. Ketika naik sini ikut naik. Artinya jarak pengunci keuntungannya dari buy sini ke SL plus ini kan jauh lebih banyak ini. Sekian ini. Berarti kita sudah mengunci keuntungannya sekian ini.
Nah, ketika harga ini ternyata terus naik terus sampai puncak sini, jebret di sini, otomatis sebelum naik ke puncak sendiri seperti ini kan kita sudah ada stop trade-nya di situ yaitu TP plus, teman-teman. Ya, ini sampai sini paham ya? Jadi kita sudah kena TP dengan sempurna. Andaikan misalkan biasanya nih teman-teman ya, kalau sudah profit sekian ya di sini misalkan profit sekian, misalkan tidak ada trailing nih, terus kemudian turun lagi ke sini. Biasanya psikologis kita tergoda. Setelah turun di sini kemudian naik sedikit saja dia sudah kayaknya sudah puas begitu. Karena takut apa? Takut kembali lagi minus ke bawah karena ini sudah membuat trauma minusnya sekian ini. Sehingga di close saja manual di sini begitu. Nah, ternyata kenyataannya adalah ternyata bisa ya ternyata nyentuh TP. Nah, dari sini kita bisa konsisten kan TP kita nggak diubah-ubah, ketika kita menetapkan stop loss-nya juga nggak diubah-ubah gitu ya. Nah, stop loss ini bisa diubah ketika kita posisinya plus. Nah, dengan cara seperti ini maka sebenarnya stop trade TP plus ini nggak perlu dipasang pun nggak masalah. Asalkan kita merelakan jarak 30 poin ini hilang nantinya. Hilang gimana maksudnya ya? Ini kita harus rela ketika kita sudah mencapai puncak sini terus turun lagi menjadi cuman untungnya sekian. Misalkan ini ya, saya ambil contoh panahnya saya naikkan yang paling atas. Paling atas ini di atasnya stop trade ini ya. Tentunya kita sudah mengunci keuntungan di sini, harganya sini. Nah, kita merelakan dari jarak ke sini. Ini adalah sebuah profit yang hilang. Nah, kalau ini sudah tersentuh ya udah relakan, ikhlaskan. Karena kita sudah mempunyai model sengaja dengan sengaja 130 poin itu untuk jarak TS yang mana jarak ini harus siap direlakan kapan saja. Kalau tidak ada stop trade atau TP plus-nya. Tetapi keuntungannya apa? Keuntungannya kalau misalkan ini naik terus ke atas ya kita dapatnya jauh lebih banyak. Bahkan kalau chart menguntungkan akan jauh lebih banyak daripada stop trade atau TP yang sudah kita tetapkan di awal. Itu keuntungannya. Oke, ini adalah analogi dari trailing plus. Adakah teman-teman yang ada di sini kurang jelas bisa langsung chat. Kemudian trailing minus. Nah, ini yang banyak sekali teman-teman mungkin baru dengar istilahnya ya. Oke, sebelumnya ada yang tanya bisa chat ya. Nah, trailing minus ini sebenarnya kebalikan dari trailing plus. Tetapi kalau kita dibuat langsung dibalik semata-mata begitu, ya kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang optimal dari penggunaan trailing minus itu. Ini salah satu contohnya misalkan input trailing stop-nya 100. Nah, kenapa kok beda dengan trailing plus? Kalau trailing plus tadi 150, kalau ini trailing minusnya 100. Ini contoh ya teman-teman, tidak harus teman-teman nanti menggunakan 100 poin atau 20 poin. Ini contoh saja. Contohnya seperti ini 100 poin. Trailing step-nya 20 poin. Jarak TS-nya hanya 80 poin. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan trailing minus dan plus secara bersamaan dengan kombinasi ini, maka trailing minus saya sarankan punya jarak TS yang lebih pendek. Ya, terus contoh nih, selnya di sini. Ya, karena ini minus ya kita analogikan bahwa ini akan terjadi minus. Gitu. Contoh sel di sini, ketika harga naik ke atas, mencapai trailing stop-nya, maka akan muncul trailing step. Trailing step berupa stop trade yang berupa TP minus. Nah, bukan SL lagi, tapi TP minus. Kenapa? Ya, rumusnya seperti tadi. Bila sell stop trade di bawah running menggunakan TP. Bila sell, maka, nah ini kan stop trade-nya di sini, running-nya di sini. Di bawah running maka pakai TP. TP-nya sayangnya ini kondisi minus. Ya nggak apa-apa minus. Tujuannya apa? Seperti ini coba.
Andaikan ini harga terus naik ke atas, kan ini terus minus terus. Minusnya jauh lebih banyak. Kita bayangkan kalau misalkan harga di sini. Maka stop trade-nya kita angkat ke atas, minusnya lebih banyak lagi. Kemudian kita analogikan harga mencapai puncak sini. Nah, ini tadi kan kita menetapkan SL minusnya di sini nih, di atas. TP plusnya di bawah sini. Ya, SLTP. Harusnya kita sudah merelakan nih. Kalau kita kena stop trade SL minus di sini, ya udahlah, kita rugi misalkan 200 poin, 300 poin, begitu ya. Nah, keuntungannya memakai trailing minus ini adalah seperti ini. Ketika harga ke sini, ini sudah minus misalkan kita tetapkan ini minusnya 500. Ini sudah mencapai 400 nih. Mencapai 400 kemudian turun ke bawah, terus kena stop trade di sini, maka TP-nya minus di sini. Minus menjadi minusnya 200 gitu misalkan. Yang semula minusnya 400 menjadi minus 200 sudah close trade. Ya sudah, kita apes kena minus 200. Untungnya apa? Untungnya tidak kena yang 500 di sini karena kita sebenarnya sudah tetapkan nih SL-nya ini SL minusnya 500. Tapi karena ada trailing minus di sini ketika mencapai 400 dia turun menjadi 200, dia close-nya cuma 200 saja, minusnya cuma 200. Tidak jadi menjadi 500. Ini keuntungannya. Ya, andai kan kita bayangkan, kalau kita naik terus ke bawah, terus ke atas ini, ya kena deh. Kan masih mending. Ketika naik ke sini, ada stop trade-nya diangkat ke atas dan kesentuh dan kena, ya sudah ikhlaskan aja. Daripada nanti kita kena 500. Lah kenapa? Posisi-posisi seperti ini itu sering terjadi atau menguntungkan ya. Karena pada dasarnya harga itu sebelum naiknya, ini kan naik nih, sebelum naik ke puncak ini, dia naik, turun dulu, naik, turun dulu, naik, turun dulu, naik. Kalau mau turun juga seperti itu. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Naik dikit, turun, naik dikit, turun, naik. Nah itu sebelum turunnya jauh, dia ada naiknya. Sebelum naiknya jauh, dia ada turun. Nah disitulah maka jarak TS itu 80 poin, biar cepat tersentuh nggak masalah, tapi jangan terlalu cepat tersentuh juga, karena ada jarak idealnya juga di sini. Paham ya sampai di sini, teman-teman? Nah, ini saya akan lanjutkan. Ini cara manual bisa ya, cara manual ya. Kita harus benar-benar teliti ya, cekatan dan teliti ya, tidak hanya teliti tapi harus cekatan gitu ya. Karena harus cepat juga. Nah, selanjutnya untuk penggunaan cara otomatis. Nah, sekarang sebelum saya berlanjut penggunaan cara otomatis, mungkin Kak Desta bisa bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Pak Yoyo. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan. Kameranya lupa. Beberapa pertanyaan ini dari, aku bacaan dari paling atas ya Pak Yoyo ya. Iya. Oke, ini dari Bapak Chen Lung, betul ya Bapak Chen Lung. Mau tanya kalau suku bunga naik terus ada inflasi emasnya naik, apa turunnya? Terima kasih. Ya, untuk kenaikan suku bunga ya, normalnya secara fundamental kalau dolar itu mempunyai suku bunga yang naik, maka dolarnya akan menguat. Walaupun di situ memang ada sebuah keseimbangan market ya. Sehingga nanti gimana supply and demand-nya dari emas ini bagaimana? Secara normalnya emas turun kalau suku bunganya naik, Pak. Karena akan dolar menguat. Kalau dolar menguat, XAU USD, emas diberi dengan dolar. Berarti membutuhkan dolar yang lebih sedikit karena dolarnya punya nilai yang lebih kuat. Begitu, Pak. Jadi grafiknya akan turun. Itu secara normal fundamental, Pak.
Oke, next question ada dari Pak Raymond nih. Pak, bagaimana sebaiknya menentukan berapa TS poinnya? TS poin. Ini jarak ya, berarti TS poin yang dimaksud. Ini ada Pak Gede dulu ya. Pak Gede. Tadi Pak Gede sudah dijawab sama Pak Yoyo. Oh, mau praktek gitu ya. Pak Raymond, berapa TS poin? Nah, TS poin ini masing-masing pair, masing-masing cat, masing-masing produk itu punya karakter yang berbeda-beda. Punya grafik-grafik yang berbeda-beda. Nah, mungkin Pak Herman sudah praktekkan nih. Mungkin mau cerita nih Pak Herman. Gimana Pak Herman? Pak Herman kayaknya mau sudah belajar ke dewa apa ini? Dewa Siwa apa dewa? Selamat siang Pak Yoyo. Iya, Mbak Herman, gimana? Iya, selamat siang juga Bu Desta. Siang, Pak. Iya, tadi sempat wifi saya putus, nggak tahu tuh ini suaranya jelas atau enggak nih Pak Yoyo. Jelas. Iya, oke, iya. Terus terang Pak, saya cuma bilang geleng-geleng saya jumpa dengan teknik Pak Yoyo. Itu trailing minus itu yang bikin wow sih Pak. Jadi apalagi tadi pagi saya lagi merenungkan itu juga Pak. Saya lagi pengen coba kombi Pak Yoyo antara hedging plus dengan TS plus dan TS min. Walau itu kepala udah mau pecah Pak, memikirnya Pak. Ya, pengalamannya gimana cara menentukan? Ya, yang saya mau bisa bilang memang buat saya pemahamannya sampai sekarang saya masih belum clear sih Pak Yoyo, tapi mau coba memahami. Tapi memang ini diuji di backtest itu terbukti Pak, memang benar. Nah itu saya juga kemarin ada sharing dengan beberapa orang, dia malah berpendapat beda. Dia bilang kalau kamu pakai data historical, rata-rata tuh EA, istilahnya tanda kutip, terbukti. Tapi kalau kamu real test, maksudnya pakai demo ya Pak ya. Nah di sana sebenarnya AI itu ya pembuktiannya apakah memang benar tetap istilahnya masih G2 atau enggak. Nah, tapi memang saya pribadi berprinsip kan AI itu kan adalah satu alur program ya Pak Yoyo. Jadi baik backtest ataupun forward test harusnya sama sih. Cuma ya memang dia sih ada bilang ya itu kan masalahnya lu mesti lihat man. Waktu kondisi forward test itu kan kayak seperti kemarin kan ada FOMC. Nah itu kan spreadnya gila-gilaan. Ya oke lah. Itu kan dalam saat katakanlah 4 minggu, ya momen-momen itu biasanya kan yang tahu saya Pak Yoyo. Itu kan cuma FOMC sama NFP ya Pak, yang istilahnya benar-benar gejolaknya sangat-sangat dahsyat gitu. Jadi ya bersyukur sih bisa diajarin teknik ini, tapi walaupun sampai sekarang masih belum terlalu ngeklik sih Pak. Ya nanti makanya saya bilang ini ilmu dewa. Mohon deh dewa suhu Pak Yoyo nih, ajarin kita yang newbie nih Pak. Terlalu berlebih Pak Herman. Oke, terima kasih Pak Herman. Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ini sebenarnya oke, saya jawab ya. Berapa TS itu kita harus tes ya Pak ya. Jadi seperti dilakukan Pak Herman itu ada backtest itu bisa manual, bisa dengan trading tool. Nah, makanya kesempatan kali ini saya juga akan share yang namanya trading tool itu untuk menganalisis kira-kira jarak yang ideal untuk TS itu berapa. Tapi daripada teman-teman juga ribet atau nggak ada waktu, saya juga ada rekomendasi jarak untuk TS itu. Nanti setelah ini ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu? Ada ini dari Bapak Cenlung lagi. Saya ikut kelasnya Bu Ratna. Apakah saham Amerika bisa pakai rumus trailing Bapak tadi ya? Kalau untuk saham ya trailing plus maupun minus oke, bisa aja, tetapi saya sarankan tetap pakai stop trade SL dan TP. Saya tadi kan sempat singgung bahwa kalau sudah trailing step-nya itu jalan atau sudah kita angkat menjadi plus, maka nggak perlu deh pakai SL atau TP ya, nggak pakai TP ya istilahnya. Tidak pakai TP. Tapi kalau untuk khusus saham sebaiknya tetap rajin pakai SLTP karena
saham itu punya resiko gap yang lebih sering ya. Karena ya buka marketnya itu hanya malam hari di waktu kita ya, tidak hampir 24 jam seperti forex maupun emas. Sehingga supply and demand-nya itu terhalang oleh waktu bukanya bursa. Disitulah banyak gap-gap karena ketika bursa tutup di sana juga ada spekulan-spekulan yang sudah ada transaksi sebelumnya. Pas buka dia langsung nge-gap harganya gitu. Sarannya cuman itu Pak, tetap pakai SLTP yang rajin walaupun pakai trailing. Bisa, pakai trailing tetap bisa. Jaraknya lebih panjang. Nanti bisa backtest dengan tool trading ini. Oke, ini ada next question dari Pak Herman ini. Pak Yoyo, teknik trailing apakah selalu memodif atau adjust nilai stop loss sesuai parameter isiannya? Ya. Jarak SL ya, ini kita samakan asumsi ya Pak Herman. Karena trailing plus dan minus itu beda. Kalau trailing minus itu menggunakan TP yang bergerak ya. Tapi kalau trailing plus justru yang bergerak adalah SL-nya. SL trailing plus itu juga akan menghasilkan nilai positif atau profit. Tapi kalau trailing minus itu menggunakan TP. TP-nya tapi ironisnya TP-nya minus. Namun TP minus ini diharapkan adalah minus yang terkecil ya, minimal gitu. Daripada minus banyak mending minus yang lebih sedikit. Jarak TS-nya itu juga beda-beda antara jarak trailing minus dan plus. Rumusnya adalah trailing minus harus lebih kecil jarak TS-nya daripada trailing plus. Kalau trailing minus, kalau kita jarak TS-nya lebih kecil, artinya lebih gampang tersentuh daripada trailing plus yang punya jarak TS yang lebih panjang. Jarak TS yang lebih panjang itu nggak gampang kesentuh sehingga kita bisa mempunyai kesempatan mencapai TP yang lebih besar. Sehingga secara akumulasi, take profit dengan stop loss itu mempunyai probabilitas plusnya lebih banyak secara akumulasi. Nah, nanti kan kita buktikan dengan tool trading yang sudah saya ada reportnya itu. Oke, kalau ada sudah lanjut ya. Saya share screen dulu. Nah, ini penggunaan dengan cara otomatis. Otomatis tetapi dengan MetaTrader yang sudah menjadi fasilitas MetaTrader 5 ya tentunya. Jadi di dalam MetaTrader 5 itu kalau kita sudah eksekusi seperti ini, ya ini sudah ada runningnya, sudah ada posisi di sini. Itu kita bisa klik kanan, kemudian akan muncul trailing seperti ini. Trailing di sini akan muncul poin-poinnya. Nah, ini bedanya kalau cara ini ya. Cara yang ini tidak ada trailing step-nya, hanya trailing stop saja. Nah, terus trailing step-nya di mana? Adalah di BEP atau di titik di mana kita eksekusi, harga eksekusi itu. 50 poin. Nah, ini adalah menjadi kunci stop levelnya 50 poin ini. Jadi kalau teman-teman ingin tahu jarak stop level, maka ini klik kanan, trailing, ini akan muncul yang paling minimal itu adalah stop level. Artinya stop level apa? Jarak TP atau SL, jarak minimal TP dan SL dari titik eksekusi, titik buy maupun titik sell. Karena kalau kita di bawahnya minimal 50 poin atau jarak stop level itu, kita nggak akan bisa ngeklik, kita nggak akan nyala, kita tidak akan done eksekusinya. Begitu. Ini hanya cara ngelihat stop level ya. Di Sumapir bisa dicoba seperti ini. Lalu apa yang akan terjadi ketika kita hanya memakai trailing stop ya? Artinya ya seperti yang disebutkan tadi, kalau tadi trailing step-nya kan naik ya. Setelah mencapai 150 poin maka SL plus-nya menjadi naik ke di atasnya by 20 poin gitu ya. Tapi kalau trailing stop itu kalau sudah mencapai 50 poin maka stop loss minus yang tadinya minus akan digerakkan ke BEP, ke titik harga eksekusi itu. Sehingga kalau harga berbalik terus menyentuh ya udah draw BEP gitu. Itu bedanya. Nah, kalau menggunakan trailing step bagaimana? Ya harus menggunakan
tool trading yang akan saya bagikan ini gitu ya. Tool tradingnya bisa saya send ya di sini ya teman-teman. Ini langsung aja ya, Pak Pandu tanya, Pak, trailing step setting cuma ada di laptop ya? Sekali lagi kalau di laptop MetaTrader secara default itu adanya trailing stop saja, bukan trailing step ya. Trailing stop saja. Dan semua software atau aplikasi atau trading tool itu hanya bisa dilakukan di MetaTrader berbasis Windows. Jadi tidak bisa pakai Android ya. Oke. Tuh, Pak Pandu ya. Penggunaan trading tool. Nah, trading tool ini gambarannya seperti ini. Kalau trailing plus, nah startnya ini adalah asumsinya trailing stop tadi yang saya jelasin tadi. Trailing plus start, trailing plus step, trailing minus start dan step. Trailing start ini saya asumsikan adalah trailing stop, gitu ya. Tadi 150, di sini 20, nah minusnya adalah 100 dan 20. Ini contoh ya. Cara installnya ini saya bagi dulu ya teman-teman ya. Saya bagi aja, teman-teman bisa langsung download di kolom chat. Saya bagikan salah satu saja. Ini bisa teman-teman install di akun demo ya. Jadi jangan buru-buru di real kalau belum menguasai betul. Cara installnya copy file tool trading ya. Yang sudah saya send itu di copy, kemudian buka Meta 5, menunya adalah pilih file, kemudian open data folder, buka folder MGL5, buka folder expert, buka folder advisor, lalu paste di situ, tempel di situ. Ya. Klik kanan, paste. Yang ketiga, buka tampilan navigator di MetaTrader ya tentunya. Navigator yang paling kiri itu biasanya kalau belum ada navigatornya diklik menu view. Lalu pilih navigator. Klik kanan di menu advisor pada navigator itu. Kemudian refresh. Nah, setelah di refresh nanti menu nama filenya itu akan muncul di situ. Setelah muncul nama file di navigator, maka klik 2 kali file tersebut atau file yang nama file itu tadi diklik kiri, kemudian diseret ke grafik atau chart atau pair yang akan kita inginkan. Setelah diseret sana nanti akan keluar menu-menumu, bisa disetting dan oke, kemudian setting ya sesuai keinginan detail pada detailnya nanti akan pada praktek ya tentunya. Nah, penggunaan VPS ini ya, ini juga akan menjawab Pak Pandu tadi. Saya ini cuma punya Android, Pak. Punyanya tab, tidak ada Windows-nya. Bagaimana untuk bisa saya mengaktifkan tool trading? Atau saya nggak bisa dong nyalakan terus-menerus laptop saya untuk bisa membantu trading saya. Bisa seminggu aja sudah jebol atau rusak ya. Nah, makanya ada solusinya namanya penggunaan VPS ini. Dalam menggunakan tool trading tersebut diperlukan MetaTrader yang aktif di Windows dan algo tradingnya aktif ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tuh, ada menu algo trading di atas sendiri tuh. Nah, fungsinya untuk mengaktifkan tool trading. Jika kita tidak mau laptop atau PC kita aktif 24 jam untuk mengcover aktivitas trading kita, maka bisa dengan menggunakan VPS. VPS itu apa? Virtual Private Server. Ini seolah-olah kita menyewa sebuah PC atau laptop gitu di suatu tempat yang nyala 24 jam. Terus-menerus dengan pengamanan yang canggih dan ketat. Namun, kita bisa akses melalui HP atau tab atau laptop atau PC kita yang di rumah atau yang HP yang kita bawa setiap hari gitu. Dengan mudah gitu tentunya. Di sana ada nanti aplikasi namanya RD Client. RD itu singkatannya dari Remote Desktop Connection. Kalau di Windows kita di searching aja menu kiri bawah itu ketik remote gitu akan keluar ya. Remote Desktop Connection. Nanti muncul nomor IP-nya berapa, terus kemudian masukkan password dengan user administrator. Kemudian kita bisa install MT5 dan trading tool atau lainnya sesuai dengan keinginan kita yang akan aktif 24 jam non-stop. Dengan VPS ini yang bisa kita akses setiap saat, kita bisa setting dan aktifkan tool trading yang akan bantu kita dalam aktivitas trading kita. Salah satunya adalah trailing tersebut. Nah, contoh hasil dari trading tool ini seperti ini ya.
dari idealnya modal yang artinya ini adalah modal yang benar-benar dibutuhkan. Misalkan setelah profit banyak gitu, profit ditambah dengan modal gitu, kemudian ternyata rugi gitu sampai rugi terendah. Itu profit tertinggi dan sampai rugi terendah itu sebanyak $1.103. Terus mempunyai net profit $2.434. Ini lebih dari 100% dari modal yang dibutuhkan. Atau recovery factor ya istilahnya ini 221%. 2,21 ya, bisa dikatakan 221% dari modal yang dibutuhkan. Cukup fantastis sekali hasilnya. Hasilnya mencengangkan. Ternyata trailing minus dan trailing plus bisa dikombinasikan dengan hasil yang cukup mencengangkan. Ini di emas ya, XAU USD. Emas kenapa ya? Karena memang emas ini adalah harga yang paling volatil. Kalau misalkan minusnya banyak sekali. Kalau plusnya juga banyak sekali. Dengan adanya trailing minus, maka minusnya ini minimalisasi. Dengan adanya trailing plus yang jarak TS-nya lebih panjang, jauh lebih banyak juga profitnya. Ya, grafiknya seperti ini. Nah, dari grafik ini, ya, ini dari Januari ya, tanggal 1 ya, cukup bagus. Jadi yang dimaksud drawdown maksimal tadi, misalkan seperti ini ya, ini mempunyai profit sekian, terus turun bawah. Nah, jarak ini adalah jarak modal yang sebenarnya dibutuhkan. Ini kenapa jaga-jaga kalau misalkan pas saat start di sini ternyata turun ya, turunnya cuma yang dibutuhkan 1.100 tadi yang saya sebutkan drawdown maksimum tadi. Nah, contoh jurnalnya seperti ini detailnya ya, teman-teman. Nah, detailnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat ya. Dari profit minus ya. Minusnya ini sudah kita pasang. Sebenarnya minus ini mencapai minus sampai 200 ya. Minusnya ini sudah kita tetapkan 200, tetapi plusnya adalah 600. Minus 200 coba kita lihat di sini, apakah pernah terjadi minus yang benar-benar 200 ya. Ini berapa kali gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nanti ya. Nah, ini ya, ini sudah saya shot gitu ya. Minus 200 itu terjadi 3 kali saja. Andaikan kita tidak punya trailing minus, bisa jadi ya 200 minus ini bisa berkali-kali, bahkan lebih. Dengan trailing minus itu kita bisa meminimalisasi resiko. Seperti misalkan, loh ini cuma minusnya 29, kok sudah close gitu ya. Ya nggak masalah, karena nanti dia akan open posisi lagi sesuai trading plan yang ada. Tentunya trading plan yang ada akan biasanya akan mengambil posisi yang lebih menguntungkan. Gitu. Nah, sedangkan plusnya sama mencapai 470. Gitu. Nah, ini menghasilkan plus yang lebih banyak daripada minus. Minusnya 200 bisa plusnya sampai 470. Ini dari hasil jurnal yang ada. Nah, dari sini ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang praktek nih. Ya. Prakteknya ini ya tadi yang tanya praktek siapa ya? Oh, Pak Gede, trailing stop tahu. Betul. Ya, oke. Prakteknya begini. Kalau ini trailing kita praktekkan trailing stop dulu ya. Trailing stop misalkan ini ada nih. Ini sudah plus nih. Kita perhatikan euro USD, euro USD. Nah, ini sudah plus nih. Euro USD kita besarin. Ini kan belum ada trailing stopnya. Nah, nanti kalau ini balik lagi naik kan jadi minus kita. Bahkan ini tidak ada TP/SL-nya. Nah, kalau sudah seperti ini gampang ya. Klik kanan, trailing stop. Perhatikan teman-teman. Perhatikan dia akan muncul SL dengan sendirinya. Dan SL itu akan bergerak mengikuti pergerakan dari harga terendah. Tapi kalau setelah mengikuti gerakan terendah, ketika harga naik, SL yang terbentuk itu tidak akan naik lagi. Gitu. Jadi mengunci di situ titiknya. Bisa lebih banyak plusnya
tapi tidak bisa lebih sedikit. Saya klik, perhatikan. Ulang, klik stop trade, ini sudah naik ya. Jadi ini nanti akan muncul SL. Ini belum bergerak. Ini juga ya, ini GBP JPY. Kebetulan GBP JPY itu, nah klik kanan ya, ini 100 poin kalau GBP JPY itu. 100 poin. Sehingga beda ya, stop levelnya beda dengan pair-pair yang lain. Pair-pair yang lain itu 50 ya, seperti Euro USD itu 50 di sini. 50. Kalau GBP JPY 100. Tapi kalau emas berapa? Kalau emas 2000. Nah, ini belum gerak karena pada saat kita klik itu, pada titik klik itu ya. Andaikan kalau kita tadi kliknya dari minus ya, misalkan dari pas. Nah, ini keluar nih. Nah, ya keluar SL-nya ini ya. Kalau kita kliknya dari tadi gitu ya, dia langsung eksekusi ya. Ketika plus, tadi kalau kita kan settingnya tadi 50 nih. Nah, dia langsung $50 atau 50 poin plus langsung gerak SL-nya ke BEP. Kemudian dia gerak 51, maka dia akan ke 1 poin di bawah sel. Gerak 60 dia akan 10 poin gitu. Jaraknya selalu 50 gitu artinya. Nah, ini 50 jaraknya TS itu akan selalu 50. Tapi ketika dia balik lagi naik ke atas, dia nggak gerak ikut naik SL-nya ini. Jadi sampai kesentuh. Atau dia turun terus menjaga turunnya di bawahnya harga terendah ini ya. Dia akan geser ke bawah. Ini ya, ini sudah muncul ya, ini prakteknya teman-teman ya. SL-nya sudah muncul di sini, ini sudah mengunci keuntungan, nggak bakal lagi dia akan minus naik ke atas gitu. Terus kita lihat GBP JPY. Nah, di sini ini sell juga, klik kanan, trailing stop-nya 100. Nah, trailing syaratnya ini lebih banyak ya kalau GBP JPY. Kita tunggu aja, trailing stop-nya sudah saya aktifkan. Sekarang di emas ya bisa aja kita aktifkan seperti ini. 3000 ya sudah aktif. Kalau sudah centang begini sudah aktif. Ini bisa di cancel loh teman-teman. Delete all itu bisa di cancel ini. Atau pakai custom. Custom itu ya minimal tetap 2000 tapi kita bisa ketik sendiri gitu 2500, 2100 gitu. Pokoknya di atasnya 2000. Nah, sebisa mungkin kalau emas itu kalau di GK Invest kan sebelum jam 12 siang itu ada spread yang melebar. Nah, ini juga akan memengaruhi stop levelnya gitu. Langsung ada pertanyaan. Nah, itu Pak Gede Sudaman. Saya Pak, maksudnya apa ini ya? Nah, ini sudah jelas ya, sudah jalan Euro USD di sini. Nanti sampai kesentuh ya. Ini SL-nya di 1.04360. Oke. Praktek apa lagi nih? Nah, sekarang praktek tentang tool trading. Tadi tool tradingnya di copy gitu ya. Setelah di-download dari chat itu di copy. Setelah copy, kita buka MetaTrader, open data folder, ya, muncullah seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita klik 2 kali MT5-nya, kita klik 2 kali expertnya, kita klik 2 kali advisornya, kita paste di sini. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ini kebetulan tadi yang saya share adalah V6O ya, yang ini ya. Nah, setelah itu kita klik kanan advisor, refresh. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini. Nah, ini kita bisa klik 2 kali begini, kemudian kita oke, atau kita seret langsung seperti ini ke chart yang kita inginkan. Nah, ada 2 alternatif, teman-teman. Kalau kita menggunakan eksekusi secara manual, ini anggapannya kita istilahnya di laptop atau di VPS ya teman, sama aja. VPS maupun laptop caranya sama seperti ini. Jadi ini ada menu manual teman-teman. Menu manual, tombolnya ini kita centang-centang, terus kemudian kita oke. Ini
Kalau manual begini kita menggunakan, oh sorry, salah ya, yang kita kirim ini harusnya yang 86, teman-teman. Untung ya, ini ingat ya. Yang versi V86. V86. Nah, ini. Saya send lagi ya, sorry. Saya send lagi STP 86, 8.6. 8.6 ini ya, ini saya contohkan. Klik kanan, ini command-commandnya diklik 2 kali. Kemudian, nah disinilah menu yang saya maksud tadi ya. Ini ada trailing plus start, trailing plus step. Nah ini bisa di manual aja teman-teman. Nah ini di manual, passwordnya nanti bisa tanya marketing masing-masing ya. Atau yang sudah punya akun demo sekarang bisa tanyakan di chat sekarang, atau mungkin bisa minggu depan ikutin terus ya pelatihan ini. Di manual ini maksudnya apa? Kalau manual ini berarti kita yang klik secara manual di HP atau di laptop kita. Misalkan ini kita pasang di VPS. Ketika ini kita setting manual, kemudian trailing startnya tadi yang saya masuk misalkan 150, yang ini 20 begitu, yang minusnya di sini 100, yang ini tetap 20 gitu misalkan ya. Nah ini semuanya di false saja. Di false itu artinya ini enggak fungsi ya. Semua ini hanya manual. Artinya ketika kita aktifkan, oke, terus Agu tradingnya itu kita klik begini. Ini kalau masih ada jawaban salah password kayak gini, nanti tanyakan ke marketing masing-masing ya, biar marketingnya tanya ke saya. Agu trading ini diklik sudah nyala seperti ini. Ini asumsinya di VPS. Kemudian kita mau ngeklik di HP kita, Android kita. Mau buy atau mau sell gitu ya. Otomatis ketika kita buy atau kita sell, otomatis nanti akan di trailing stop dan stepkan sendiri oleh tool trading ini. Nah, kalau kita ingin masang juga tentang TP dan SL-nya juga bisa. Tadi kan trailingnya saja. Kalau kita mau pasang sekalian TP SL-nya juga bisa. Di sini ya. TP-nya di sini, teman-teman. Nah, ini kan ada TP dan take profit. Bisa kita pasang, ada berdasarkan money, ada berdasarkan poin. Berdasarkan money dan berdasarkan poin, take profit dan stop loss-nya. Pasang di sini ketika kita pasang 100 begitu, otomatis ketika kita buy walaupun kita tidak masang stop loss dan SL secara manual ketika kita klik buy, nanti otomatis akan muncul sendiri SLTP-nya. Sesuai yang kita inputkan di tool trading ini gitu. Dari sini sudah jelas, nggak ada pertanyaan. Nah, hasilnya, nah sekarang yang contohnya tadi kok bagus Pak, itu berapa settingnya gitu ya. Tadi settingnya saya lihatkan lagi ya tentang settingnya. Oke, settingnya kita lihat ya. TP-nya tadi saya di XAU USD ya tentunya ya. Di XAU USD. Jadi TP-nya tadi adalah 60.000 ya. Kita pasang TP-nya ini 60.000. Oke Pak Cenglung, terima kasih juga telah berpartisipasi ya. Silahkan monggo-monggo, ada jam kerja lagi. Oke. Ini TP yang ada di sini itu 60.000, dibuat seperti ini ya. 60.000. Di sini juga 60.000. Terus kemudian SL-nya 20.000. Artinya 20.000 itu kalau 0,1 SL-nya kena $200. Kalau 60.000 itu kalau 0,1 maka TP-nya $60.000. Nah, jarak trailing plus start-nya nah ini 10.000. Saya lihat lagi ya, barangkali saya lupa. Jarak trailingnya nah ini, teman-teman ya. Ini yang pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Raymond ya, Pak Raymond tadi ya, ini 10.000, berarti jarak trailing plus-nya itu 10.000 dikurangi 1.000 ini, 9.000 poin.
Kalau trailing minusnya jaraknya cuma 2.000 poin. Ya. 10.000 sama 1.000. 1.000 begini. Yang ini 3.000. Ininya 1.000 gitu. Nah, ini yang menghasilkan tadi, teman-teman. Oke. Untuk lebih detailnya teman-teman silakan bergabung dengan GK Invest. Kalau belum bergabung ya nanti akan bisa memberikan permintaan untuk privat ya teman-teman. Daftarkan ke marketingnya masing-masing. Oke gitu Kak Desta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Kak Desta. Oke, terima kasih Pak Yoyo untuk paparan edukasi dan materinya hari ini yang sangat luar biasa yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah. Nih yang belum join sama GK Invest, buruan join sama GK Invest. Supaya bisa apa? Supaya bisa ikut private coaching sama Pak Yoyo. Gitu ya Pak Yoyo ya? Iya. Oke, teman-teman jangan lupa setiap hari Kamis jam 12 siang dengan ID dan password yang sama dan ikuti terus edukasi gratis bersama GK Invest setiap minggunya dengan materi-materi dan tema-tema yang juga menarik dan sangat bermanfaat buat teman-teman trader di rumah. Akhir kata, Desta akhiri edukasi pada hari ini. See you and salam profit. Salam profit. Wassalamualaikum.